halo semuanya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit bagaimana cara merender di Autodesk Inventor. Langsung saya buka saja aplikasinya. Oh ya, di sini saya menggunakan Inventor versi 2023. Ya mungkin buat teman-teman yang menggunakan versi di atas atau di bawahnya nggak beda jauh lah untuk caranya. Saya sudah siapkan juga file assembly yang akan dirender. Open aja. Oke. Jadi di Autodesk Inventor kita bisa merender menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan ray tracing, yang kedua menggunakan Inventor Studio. Pertama saya akan jelasin menggunakan Inventor Studio dulu. Kita buka dulu tab view. Lalu di sini kita bisa setting tampilan dari file yang akan kita render. Untuk visual style kita pakai yang realistik. Di sini ada beberapa tipe. Setelah itu shadow-nya dinyalakan. Untuk reflection ini bebas. Kalau teman-teman butuh refleksinya silahkan diaktifkan, kalau enggak ya nggak usah. Lalu untuk ini perspektifnya kita pakai yang perspektif, jadi dia dari sudut pandang kita. Sedangkan kalau ortografik dia kayak gini. Saya lebih suka pakai yang perspektif. Nah kalau udah, ini ada ground plane. Ground plane ini kayak gini. Ini nggak usah. Nah di sini ada pencahayaannya. Di sini kita bisa setting pencahayaannya. Kalau ini kan default. Nah bisa juga old warehouse. Nah di sini kayak gini. Pokoknya ada macam-macam, silahkan dicoba sendiri. Kalau saya bakal pakai default aja. Nah teksturnya pastikan on. Setelah itu kalau udah, ini udah bener semua, udah sesuai yang diinginkan, balik. Terus pencet environment. Setelah itu klik Inventor Studio. Nah, kalau udah masuk, di sini kita bisa render image. Nah, ini kayak gini aja deh. Kalau kayak gini, ini untuk kamera sama lighting style ini bisa disetting lagi. Oh ya, untuk kamera kalian bisa nambahin kamera dari sini. Cuma enggak juga nggak apa-apa, langsung dari tampilan seperti ini. Jadi nanti yang kerender ya segini. Dan ini untuk ukurannya, kalian pakai ukuran berapa sesuai kebutuhan. Terus masuk ke output render, ini bisa di save biar langsung tersave. Nanti masukin folder tempat kita menyimpan atau enggak juga nggak masalah. Terus nah ini di sini pentingnya, di sini ada render by time, by iteration, sama until satisfactory. Kalau untuk ini sebetulnya 32 atau 50 pun udah cukup. Tapi kalau misalnya mau bener-bener detail, itu bisa disetting di until satisfactory sampai bener-bener kita pengen. Jadi terus aja dia ngerender. Nanti kalau misalnya kita udah pengen seperti ini, itu kita stop, kita simpan. Untuk sekarang kita coba di 32 aja. Atau bisa kalau misalnya per waktu, misalnya mau 2 jam selesai, bisa disetting di sini. Untuk ini high, image filternya udah biarkan render. Nah, untuk kecepatan rendering sendiri ini tergantung gimana spesifikasi komputer atau laptop yang teman-teman punya ya. Tapi semakin kecil iteration itu semakin cepat kok. Nah, di sini kan kelihatan ya, ada kayak bercak-bercak ini. Nah, kalau iterationnya ditinggiin lagi, itu bener-bener terlihat seperti real. Nah, kalau udah, ini bisa di save. Atau kalau misalnya sekiranya ini masih kurang kualitasnya, ini bisa di continue rendering.
kita tunggu aja. Oh ya, teman-teman bisa lihat di sini ada render time-nya. Terus di sini juga ada iteration complete-nya. Nah, kan kita di awal milih 32. Terus tadi kita continue jadi 64. Terus kalau misalnya di continue bisa nambah terus. Tapi kalau udah cukup, silahkan di save. Di sini bisa kita save di berbagai format, misal mau PNG, JPG, atau BMP, GIF, dan lain-lain. Kalau saya biasa pakai PNG. Oke, kita save. Nah, yang ini cara menggunakan Inventor Studio, merender menggunakan Inventor Studio. Sedangkan kalau kita pakai ray tracing, caranya begini, di view. Setelah kita setting semuanya, tampilannya, nah di sini ada opsi ray tracing kan, kita bisa klik. Nah, kalau ray tracing kayak gini. Oh ya, ini bisa dilihat di sini ada low, draft, sama high. Kalau misalnya mau lebih bagus, pilih yang high. Yang saya suka dari ray tracing itu dia bisa pakai GPU. Jadi yang bekerja itu bukan CPU-nya melainkan GPU. Itu nanti ada settingannya, nanti saya jelasin juga. Nah, terus hasilnya pun lebih detail dan cepat pula. Kalau misalnya teman-teman masih kurang sama hasil yang ini, bisa di continue lagi terus sampai teman-teman puas. Oh ya, untuk noise reduction-nya ini kalau misalnya di on kan, nah seperti ini, dia ada bersak-bersaknya ya, jadi lebih baik di off kan aja. Balik lagi, untuk kecepatan proses rendering baik yang ray tracing ataupun Inventor Studio itu tergantung dari spek PC kalian. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhannya juga. Nah, kalau udah itu bisa di save. Nah, kalau dari ray tracing filenya biasanya langsung dari BMP. Nah, itu kita ganti aja ke PNG. Guys. Nah, kalau udah tinggal di disable aja ray tracing-nya. Nah, untuk tadi kan ada ray tracing menggunakan GPU dan CPU ya, tadi saya jelasin itu. Nah, untuk caranya itu teman-teman bisa masuk ke ini file nih, diklik. Nah, nanti klik option. Di sini kan ada nih hardware. Ini kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa checklist ya, enable viewport GPU ray tracing. Nah, ini diklik aja. Nanti tinggal di apply ya. Nih, kalau misalnya saya nonaktifkan, itu seperti ini jadinya. Nah, itu kayak gini. Di sini ada tekanan CPU, jadi ini merender menggunakan CPU. Tapi karena saya ada GPU dan lebih bagus pakai GPU, lebih ringan pekerjaannya, jadi saya pakai settingan yang GPU. Lebih cepat juga ini. Oke. Nah, di sini ada noise reduction juga, ini di off kan aja. Oke. Oh, mungkin itu aja cara untuk merender. Kalau misalnya ada kesalahan, coba dikoreksi aja. Oke, terima kasih.